Kali ini, kita akan membahas mengenai kimia kelautan dalam perspektif kimia lingkungan. Air permukaan dapat terbagi menjadi dua, yaitu air kontinental dan air laut. Air laut mengandung ion-ion atau garam yang lebih banyak jika dibandingkan dengan air sungai. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan ukuran, agregat koloid, salinitas, pertukaran ion, dan aktivitas mikrobiologi. Perbedaan kandungan antar air permukaan tertuang dalam Al-Quran, Surat Fatir ayat 12. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Kandungan air laut berasal dari tiga komponen utama, yaitu sungai, udara, dan proses hidrotermal dari gunung tengah laut. Sungai adalah sumber penyumbang ion utama terbesar di laut. Sedangkan reaksi atmosferik dan proses hidrotermal menyumbangkan sejumlah logam dengan konsentrasi yang sedikit. Siklus kimiawi dari ion-ion utama dalam air laut terbagi sebagai berikut. Aliran laut dan udara, akibat adanya gelombang air laut, akan berimbas pada pengurangan ion Na dan Cl. Adanya penguapan air laut, dapat meningkatkan jumlah endapan garam konstituen. Lempung yang terbawa dari sungai, dapat menyebabkan pertukaran kation. Siklus pembentukan kalsium karbonat dalam lautan, dapat dilihat pada gambar berikut. Gas karbon dioksida di udara akan bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat yang kemudian bereaksi kembali dengan kalsium, dan membentuk kalsium karbonat pada kondisi pH tertentu. Opalin silika atau opal, merupakan silikon dioksida, yang terbentuk secara biologis oleh plankton. Ion sulfida, terbentuk akibat proses oksidasi senyawa organik, secara mikrobial, tanpa adanya oksigen. Proses hidrotermal merupakan dampak dari adanya aktivitas gunung tengah laut. Adanya proses hidrotermal, menyebabkan perubahan konsentrasi ion utama, dalam air laut. Kandungan senyawa minor dalam air laut, terdiri dari gas, dan ion terlarut. Sumber senyawa minor, sama dengan sumber senyawa utama, yaitu sungai, udara, dan gunung tengah laut. Hanya saja, jumlah kandungannya yang lebih sedikit. Dampak aktivitas manusia yang terbawa oleh aliran sungai dapat menyebabkan perubahan kandungan air laut. Bertambahnya jumlah cemaran senyawa organik, dapat menyebabkan turunnya kandungan oksigen terlarut, meningkatnya kandungan ion bisulfida, dan fosfat terlarut dalam air laut. Kerusakan yang terjadi di laut, merupakan kesalahan manusia. Sesuai yang ada dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.